UPMI merupakan solusi masa depan Anda. Sebanyak 214 mahasiswa baru Universitas Pegri Mahadewa Indonesia mengikuti masa orientasi studi pengenalan kampus dari Selasa 14 September hingga Jumat 17 September 2021. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, ospek dilaksanakan hybrid, daring, dan luring. Ospek bertujuan menyatukan seluruh mahasiswa baru yang berasal dari berbagai daerah dan jurusan yang berbeda saat masih di bangku SMA atau sederajat. Rektor UPMI Imade Suarta mengakui pandemi COVID-19 berpengaruh pada penurunan jumlah mahasiswa barunya. Padahal yang berminat melanjutkan pendidikan ke UPMI sangat banyak berdasarkan data pendaftaran. Sebagai bentuk empati kepada masyarakat, pihaknya menurunkan biaya pendidikan serta memaksimalkan beasiswa yang disediakan pemerintah. Ia berharap pemerintah menyederhanakan lagi persyaratan mendapatkan kartu Indonesia Pintar yang selama ini dianggap ribet. Dengan demikian, visi UPMI untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Ospek UPMI, ospek singkatan dari orientasi studi pengenalan kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dilaksanakan selama 4 hari mulai kemarin dan ditutup pada tanggal 17 September 2021. Apa yang akan diberikan, kenapa diadakan ospek? Sebetulnya ospek ini kan intinya adalah proses adaptasi. Namanya sudah pengenalan kampus, proses adaptasi. Yang apa yang diadaptasi ya mungkin dia kenantian berbagai mahasiswa dari SMA, SMK yang datang ke sekolah ke kampus ini, baik dari NTT, dari NTB, dari Bali, bahkan sekarang ada dari Papua, juga dari Lampung. Ini kan dia perlu kenal untuk supaya dia tidak asing dengan situasi dan kondisi. Kenal di antara sesama, mengenali posisi kampusnya, ruang kuliah, ruang lab, mengenali pimpinan dosennya, karena masing-masing pimpinan itu, pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dan prodi mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber, mengarahkan apa yang akan diberikan pada saat kuliah berlangsung pada bulan ini juga. Itu sebetulnya yang substansi ospek ini dilaksanakan. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini rupanya berdampak juga kepada dunia pendidikan, terutama dalam penerimaan mahasiswa baru. Kami UPMI mengalami proses penurunan kurang lebih sampai 40%. Kenapa demikian? Setelah kami tracking mahasiswa yang lulus tes di UPMI itu, iseng-iseng saja saya suruh panitia coba aja cek kenapa tamat mendaftar ulang. Setelah dicek itu ternyata faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Dia memang sudah lulus, tetapi untuk mendaftar ulang terkebalikan ada syarat persyaratan untuk bayar uang ospek itu. Ternyata dia tidak bisa sesuai dengan harapan. Alasnya orang tuanya dirumahkan, keinginan untuk kuliah luar biasa. Ya tanya ada enggak beasiswa? Ada. Akhirnya dengan itu kami menyikapi situasi seperti ini. Sikap kami adalah menurunkan nilai nominal itu. Menurunkan nilai nominal supaya misi kami itu jalan, yaitu bagaimana mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kami turunkan, ternyata ada respon. Memang tidak banyak responnya, tapi ada respon peningkatan itu. Terkait dengan beasiswa kami juga tawarkan, karena beasiswa sekarang itu kan berbasis akreditasi. Kami punya 2 prodi peringkat A. Nah itu akan, kalau dia bisa mendapatkan itu tentu persyaratannya cukup rumit juga. Ini salah satu faktornya adalah harus punya kartu Indonesia Pintar KIP yang sudah terdaftar di Departemen Sosial. Syarat untuk mendapat KIP ini cukup rumit, mohon disederhanakanlah seperti apa dikatakan oleh Pak Presiden kita, jangan terlalu rumit, tolong disederhanakan sehingga semuanya mencapai sasaran. Ini sasaran dari program pemerintah.
Nah ini juga kami mengimbau seperti itu, benturan-benturan itu yang kami lihat di lapangan. Nah berkaitan dengan jumlah mahasiswa, seperti kami katakan adanya penurunan. Ini kalau tidak salah dilaporkan oleh Ketua Panitia itu berjumlah 214. 214. Jadi ada ini kan begini, prodi ada yang gemuk, ada yang kurus sekali. Nah prodi yang gemuk seperti olahraga tuh gemuk dia, sendera tasik, sendera dramateri dan musik. Nih karena di Bali kan pariwisata berbasis budaya masih berharap juga, itu yang gemuk. Ya 2 prodi itu, yang lainnya kurus. Ada yang kurus sekali, ada kurus. Ya. Ketua YPLP PT IKIP Pegri Bali I Gusti Bagus Artanegara menambahkan, ospek bertujuan mengenalkan dunia pendidikan tinggi kepada mahasiswa baru. Artanegara menjamin tidak ada kekerasan verbal atau fisik selama penyelenggaraan ospek. Namun, lebih menitik beratkan materi-materi akademis, bela negara, anti narkoba, dan berbagai materi positif lainnya dengan mengundang narasumber berkompeten di bidangnya. Artanegara menyebut, UPMI adalah kampus yang mengutamakan toleransi. Hal ini bisa dibuktikan dari berdirinya unit kegiatan mahasiswa non-Hindu serta dosen-dosen non-Hindu juga diberikan jabatan strategis, tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Ospek itu bukan masa perpeloncoan, itu sudah berubah zaman. Ya, dari mahasiswa tahun 63 jadi mahasiswa itu namanya masa perkenalan. Sehingga lagu-lagunya pun kita diberikan lagu perkenalan. Jadi masa perkenalan yang membawa banyak kenangan, kan begitu modelnya. Jadi kita diberikan peluang untuk saling kenal mengenal kehidupan kampus, bahwa nanti di bidang akademis begini, di bidang keuangan WR2 begini, di bidang kemahasiswaan WR3 begini, bidang kerjasama nanti itu WR4. Yang sendiri nanti memberi sejarah ini, sehingga nanti mereka akan lebih memaklumi bahwa kehidupan di kampus, di khususnya Mahadewa University ini, kita adalah multicultural. Ya, multicultural. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Ya, dan ini kita sudah buktikan. Di sini kan ada Perhimpunan Keluarga Besar Mahasiswa Kristiani Indonesia. Itu kita ciptakan iklimnya. Yang penting tidak berpolitik praktis. Sudah itu kalau lihat dosen yang non-Hindu dari Katolik hanya ada satu, Gusti Senggu. Tapi toh kita berikan dia jabatan